dari Prodi S1 Akuntansi angkatan 2024. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Zahra tentang tolong menolong dan atau gotong royong. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Mbak Zahra nih, gotong royong itu masih penting nggak sih di zaman sekarang? Menurut saya sih penting banget ya, karena kita berkehidupan sosial pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain kan. Jadi menurut saya gotong royong itu sangat penting. Nah, di tempat tinggal Mbak Zahra tuh masih suka ada kerja bakti atau gotong royong nggak sih? Masih sering sih, bukan setiap minggu tapi beberapa minggu sekali, seperti membersihkan masjid atau balai desa. Nah, kapan sih terakhir kali Mbak Zahra ikut kegiatan gotong royong? Terus ngapain aja sih kegiatannya tuh? Kegiatan gotong royong itu terakhir kali 2 minggu kemarin, pas membersihkan masjid di dusun saya. Itu saya mengepel masjid, menyapu masjid, dan membersihkan rumput-rumput liar di sekitar masjid. Nah, kalau anak muda sekarang tuh diajak gotong royong, kira-kira pada mau nggak sih ikut? Menurut saya kalau untuk anak muda sekarang itu lumayan banyak yang mau, tapi beberapa juga nggak mau sih, karena mungkin malas atau capek gitu kan. Terus gimana sih caranya biar semangat gotong royong itu bisa hidup? Nah, di kalangan kita mahasiswa. Menurut saya itu kita pasti memerlukan teman sih. Yang pertama itu teman untuk diajak ikut kegiatan gotong royong itu sih, kalau menurut saya ya. Nah, kalau bikin acara bareng nih, lebih enak dikerjain rame-rame atau lebih enak sendirian tuh? Nah, Menurut saya sih kalau untuk mengerjakan itu lebih enak rame-rame ya, karena pekerjaan itu bisa dibagi-bagi, terus kita ngerasain capeknya itu gak terlalu terasa, terus pasti kesenangan akhirnya itu pasti lebih terasa gitu. Nah, oke, makasih ya Mbak Zahra atas mau diwawancarai pada hari ini. ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku lagi sama Mbak Anggun nih. Nah, kepada Mbak Anggun, tolong dong perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Anggun Sulha Putri. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Anggun tentang tolong menolong atau gotong royong. Nah, menurut Mbak Anggun nih, apa sih arti gotong royong atau tolong menolong itu? Gotong royong, menurut saya, gotong royong atau tolong menolong itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia, di mana bentuk gotong royong ini adanya keikhlasan dari hati kita untuk membantu antar sesama, sehingga dapat meringankan beban orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana sih pandangan semangat gotong royong? Apakah masih terasa hingga kini? Semangat gotong royong itu masih terasa saat ini. Di pribadi saya, semangat gotong royong itu banyak di lingkungan tempat tinggal saya, seperti di lingkungan keluarga, di mana itu adik, kakak, orang tua, kami saling membantu untuk membereskan rumah atau mengerjakan sesuatu yang dapat membantu meringankan sesama anggota keluarga. Nah, kalau di lingkungan keluarga tadi kan seperti itu ya Mbak. Terus bagaimana, apa sih pengalaman pribadi Mbak tentang gotong royong itu tapi di lingkungan masyarakat? Oh, di lingkungan masyarakat ya. Kalau di lingkungan masyarakat itu ada, misal kalau biasanya itu setahun sekali, ada sebelum lebaran atau sebelum puasa itu ada kegiatan bakti seperti membersihkan masjid, membersihkan selokan, membersihkan sampah-sampah yang ada di pinggir jalan itu. Nah, kan tadi Mbak sudah bilang nih di desa Mbak tuh kan masih asri untuk kegiatan tolong menolong seperti kerja bakti. Nah, bagaimana sih kegiatan kerja bakti itu atau tolong menolong itu bisa mempererat hubungan antar warga? Kegiatan bakti atau tolong menolong tadi itu bisa mempererat hubungan keluarga karena bisa saling mengenal satu sama lain, bisa antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain.
Di mana itu tuh kita bisa meningkatkan rasa kekeluargaan dan membuat suasana lingkungan itu lebih tentram, lebih nyaman dan harmonis. Nah, menurut Mbak nih, apa sih peran keluarga atau pendidikan dalam membentuk sikap saling tolong menolong dalam musyawarah, dalam masyarakat maksudnya? Keluarga itu adalah tempat pertama kita belajar bagaimana nilai-nilai kehidupan itu tumbuh, dan di keluarga itu kita diajarkan bagaimana membantu kakak, membantu adik, atau pokoknya nilai-nilai tentang kehidupan itu yang bisa meningkatkan rasa saling sayang, rasa kekeluargaan. Dan juga tadi ada katanya pendidikan ya. Pendidikan itu juga menanamkan bagaimana nilai gotong royong bisa menjadikan kita memiliki karakter dan memiliki jiwa yang saling Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Mbak, menurut Mbak seberapa penting sih semangat gotong royong itu dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya semangat gotong royong itu sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana selain membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, gotong royong itu menciptakan rasa solidaritas dan mempererat hubungan antara orang. Nah, di sini aku lagi sama Bang Ilham nih. Kepada Bang Ilham, boleh dong perkenalan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Ilham dari Bengkulu. Nah, menurut kakak nih, apa sih arti tolong menolong atau gotong royong itu? Kalau menurut saya arti gotong royong atau tolong menolong itu lebih kebersamaan gitu, untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah ketika kita gotong royong atau bersama gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Abang tentang semangat gotong royong dalam lingkungan tempat tinggal Abang sekarang? Kalau untuk pandangan saya, di lingkungan tempat tinggal saya itu cukup rajin dan cukup sering melakukan gotong royong. Bahkan ada seminggu sekali untuk semangat para warga-warganya kan untuk melakukan gotong royong itu. Nah, aku mau nanya nih, apakah Abang tuh pernah mengikuti gotong royong itu sendiri? Terus tolong dong ceritakan. Untuk mengikuti gotong royong ya, cukup sering atau sudah beberapa kali mengikuti gotong royong. Ceritanya ada kemarin tuh untuk gotong royong membersihkan suatu pemakaman ataupun membersihkan masjid bersama masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda di desa tersebut, di desa tempat saya tinggal. Nah, menurut Abang sendiri nih, bagaimana sih kegiatan tolong menolong itu bisa membantu mempererat hubungan antar warga? Oke. Kalau mempererat hubungan antar warga biasanya itu sangat membantu, karena kan kita sering bertemu gitu satu sama lainnya. Ketika dibandingkan kita melakukannya individu, secara gotong royong itu sering bertemu dan sering tatap muka, jadi untuk menambah mempererat silaturahmi juga gitu. Nah, menurut Abang, apa sih peran keluarga atau pendidikan dalam membentuk sikap saling tolong menolong itu? Nah, peran keluarga dan pendidikan itu sangatlah lumayan penting lah, karena kan dari keluarga ataupun dari pendidikan juga bisa mengajarkan kepada anak-anak atau kepada orang-orang tentang manfaat dan kebersamaan yang berada di gotong royong itu, ataupun berada di kebersamaan terhadap gotong royong tadi. Nah, terakhir nih, menurut Abang ya, seberapa penting sih semangat gotong royong itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Abang lumayan penting, karena sebagai manusia kan biasanya manusia itu makhluk sosial gitu. Dengan adanya gotong royong bisa meningkatkan kembali ke sikap sosialnya itu terhadap keluarga maupun terhadap orang-orang luar seperti masyarakat tentunya. Oke, terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama.